Semuanya, alhamdulillah. Assalamualaikum kakak-kakak semuanya, mohon izin kami dapat. Mantap, ahli surga. Kita amin amin. Ini lagi renovasi. Ini adalah perumahan masyarakat. Oh Ya. gitu. Ya. Apa yang mau direnovasi untuk buat apa? Agak bagusan dikit lah. Mm-mm. Supaya hujan nggak kebocoran. Masya Allah. Serang ini udah bagus serang, ya. Aku udah. Oke. Oke ya. Ini kita saksikan, kita menuju ke perkampungan atau perumahan masyarakat perkampungan Mafta. Assalamualaikum. Bapak-bapak ini amanahnya di sektor pembangunan. Masya Allah, bagian pembangunan Jadi ya. mereka bangun tempat tinggal saya dan nemenin tamu, ya udah saya tinggal aja mereka. Masya Allah, barakallah. Karena masing-masing ada Jobdesknya masing-masing ya. Iya. Amanahnya masing-masing gitu ya. Amanahnya di mana? Lanjut Pak. Wah, ini kalau cerita orang ngewolon ya Mas. Para Ikhwan semuanya, ini kita saksikan. Ini ada perumahan masyarakat. Satu rumah berapa orang? Satu keluarga. Ini satu. Berarti Bang Iwan mohon izin satu pintu seperti ini, satu kakak. Iya, Satu. yang itu udah nggak kelihatan. Oh gitu, ini kita. Masya Allah. Yang ini Nah, Masya Allah. keluarga, ini satu keluarga, ini satu keluarga. Satu pintu satu keluarga. Iya. Satu pintu satu kakak, Masya Allah. Ini semuanya yang panjang ini kira berapa pintu, Pak? 10. Kurang lebih 10, berarti 20 Heeh. kakak. 20 kakak. Masya Allah, barakallah. Dengan kesederhanaan yang ada, tapi terlihat kehidupan bersama, kehidupan berjamaah terwujud di kampung Mafta ini gitu ya. Akhirnya kita ngebor. Terus semua Kebagian. langsung di Iya. kamar mandi masing-masing. Masya Allah, Yang barakallah. alhamdulillahnya ini namanya Desa Telaga Said. Kalau di searching di YouTube tuh atau di Google, Desa Telaga Said itu adalah tempat pertama sekali ditemukan minyak di Nusantara. Yang kedua di dunia. Di setelah dunia, Brazil. betul. Inilah desanya. Makanya di depan itu banyak tonggak-tonggak minyak. Hmm. Nah, alhamdulillahnya begitu masuk ke areal kita, airnya nggak nyampur. Jadi bisa kita gunakan, bahkan bisa kita olah. Masya Allah, Kalau ke sana barakallah. nggak bisa, bahkan untuk mandi aja mereka nggak bisa. Karena berminyak. Berminyak. Tuh berminyak, Masya Allah, barakallah. Berkah di situ. Oh ini bunga Bu ya. Kan? Ini bunga apa namanya? Keladi ya, kaladium ya. Keladi merah. Masya Allah. Yang sekarang lagi heboh, lagi marak, lagi booming di di mana-mana. Keladi merah hijau. Tuh. Satu Kalau diem lagi heboh ya. Keladi. Coba kok arahnya. Iya. Ini, yang ini kan juga. Iya. kalau satu rumah begini berapa biaya rumahnya? Biaya bikin rumahnya. Oh. Kalau yang begini kita bikin satu plong gini paling 15 ke 20 juta satu ini. Artinya 10 ya, 10 pintu. 10 kakak kurang lebih 15 sampai 20 juta. Masya Allah. Mau nggak mau kita harus terus. Artinya sedikit yang demi lebih sedikit baik, kita renovasi pelan-pelan. supaya lebih baik gitu ya. Yes. Kenyamanan para saudara-saudara kita yang tinggal pun lebih nyaman Kemarin gitu kita ya. Hitungnya kan begini. Memang agak kemarin karena buru-buru langsung cepet kan. Ngerjainnya gini, buru-buru siap gitu. Itu udah berapa tahun ini? Jalan 9. 8 tahun ya mau jalan 9 ya, Masya Allah. Artinya tepasnya itu per hampir per tahun harus ganti. Pikir-pikir Ibu dokter lagi kesemsem. pikir-pikir balik nggak balik gitu juga. Nggak ada kakak saya yang dokter juga di sana malah heboh sekali. Dengan bunga. Pasti naksir ini, Bang. Beli Masya dong, beli. Allah. Masih gitu dia. Mohon izin Bang Abanda Khalid mau lihat itu dulu. Iya. Tuh, Masya Allah. Ini ada ikan asin ya. Oh iya, jadi ini setiap barak, setiap blok-blok ini tergantung kesepakatan mereka lagi membawa musyawarah. Bikin usaha apa? Punya usaha apa gitu. Dan itu dipasarkan di sekitar Boleh sekitar internal sini, dan keluar. juga boleh. Untuk kepentingan internal dan eksternal Iya. gitu ya. Sini dekat sama laut. Masya Allah. Ada tim sektor kelautan kita ada. Oh, Alhamdulillah kapal laut kita ada 5 yang kecil. Masya Allah. 3 yang besar, 5 kecil. Nah, orang Tanjung Pura harus tahu itu. Belana. Kalau ikan yang melahirkan namanya ikan Berana. berana. Kalau ini belana. Belana. Ikan terbang ini kan? Jadi hari itu saya belanja di kedai Cina. Oke, satu tanya, dua pertanyaan satu jawaban. Satu bertanya, oke ini kenapa? Satu itu nanya lagi, oke perempuan Toke mana? Belana.
Dua pertanyaan satu jawaban. Yang satu bilang ikan belana. Satu belana. Bukan belana, belana. Belana. Oke, masalah. Jadi Ada aja. Abang Daholib, jadi setiap apa namanya kelompok-kelompok masyarakat sini punya blok-blok ini punya usaha-usaha tersendiri. Termasuk inilah usaha ikan asin ya. Ikan asin. Ikan asin. Ini. Ada yang Khas apa namanya? Mafta. Ikan asin kalau itu enggak lah ikan Enggak asin. ya, gitu ya. Kalau langkat itu banyak ikan asin ya, Pak banyak Haji. ikan asin ya gitu ya, Apalagi tapak insyaallah. kuda itu Pak Haji. Betul. Jaring Jaring halus, tapak kuda. Dan ini dari hasil kelautan sendiri. Hasil apa pencarian sendiri gitu ya Bang Khalid ya. Hasil dari Itu tadi karena bagian pelaut gitu ya. iya. Oke. Bun. Pangkalan bidok, pangkalan bidok berkualang kan. Perjalanan saya di waktu Iya, iya. sebelum rumah saya. Masyaallah. Jual es, Oke, kalau gitu Abang Ayo, kita kita ayo ke karena Surabaya. tuan apa namanya Tuan Imam tunggu kita. Kita menuju ke Tuan Imam dulu. Tuh. Masya Allah. Iya, Bang. Humoris juga Pak Haji itu, Bang. Kalau orang Pak, Melayu kayaknya nggak kalau ada Pak yang Haris humoris. cukup, Pak Haji belum cukup humoris. Saya dikenal Bang siapa tadi namanya? Bang Oki. Saya orang NTT yang terkenal susah untuk ketawa. Tapi 7 tahun selama bersama beliau, aja ya? alhamdulillah sering kali ketawa karena banyak pintar ketawa gitu. banyak pintar ketawa jadinya. Masya Allah. Jauh ya dari NTT ya? Iya, saya aslinya NTT. Daerah Flores Timur. Itu, daerah Flores. Itu, Masya Allah. Kalau Tuan Guru itu makamnya di atas. Oh, yang Tuan Guru Ayahnya ayah. Tuan Imam. Oh, makamnya malah sudah di sini ya gitu ya? Oh, iya, kan 2011 tadi beliau berpulang. Hmm. Sebelumnya Tuan Guru itu menetap di sini mengajarkan ilmu tauhid, usuluddin, fikih dan tasawuf. Kata Sauf ya, ya. Jadi 2011 Tuan Guru berpulang. Tadi di 2012 rame-rame lah kita. Minta Tuan Imam untuk bisa memimpin kita umat yang ada gitu ini ya. dapur umumnya. Kalau ini dapur umumnya Bang Abdullah. Masya Allah, kita lihat dulu, kita lihat para ikhwan semuanya. Kita lihat ini menjadi inspirasi bagi kita. Ini stok kayu bakar dan memang menggunakan kayu bakar Bang Horli ya. Nah, ini jadi inspirasi bagi kita. Jika kita yang pengurus-pengurus pondok, dapur umum kita mungkin. Assalamualaikum. Mohon izin Abang dan semuanya. Kami ingin melihat karena kami juga di pondok mengelola dapur umum. Namun dapur umum kali ini cuma hanya memberi makan puluhan santri. Sementara di sini berapa orang yang diberi makan, Bang? Boleh salaman bentar? Assalamualaikum. Ya nggak masalah, mohon izin. Ini dapur umum ini tugasnya bergilir, Bang. Bergilir ya. Bergilir ya. Dalam 1 minggu berapa kali? Atau sebulan berapa kali? Oh, ada jadwalnya gitu ya? Dengan enggak tugas cuma satu yang tugas di Oh, Masya Allah, ada jadwalnya gitu ya? ketuanya di sana tadi ya. Masya Allah, ada jadwalnya. Subhanallah. Ini jadi pelajaran untuk dapur umum di pondok pesantren cabang Al-Fatah, Insya Allah. Ada jadwal untuk ibu-ibu sama Ya, ini untuk tiket nasi. Tiket nasi. Ini untuk yang Ini kalau dapur umum, ini dapur umum satu dapur umum ini memberi makan untuk 200 lebih kakak tadi. Iya, Masya Allah. Di pagi, siang dan malam. Pak, iya pagi siang. Pagi, siang, malam. Masya Allah. Subhanallah. Di foto. Pakai saya. Subhanallah. Baik, makasih Abang semuanya. Masya Allah Bang. Subhanallah. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum kakak-kakak semuanya. Jawablah sayang. Waalaikumsalam. Oke, pintar. Nah. Jadi mohon maaf Bu, mohon maaf biar saya videokan ya. Jadi teknisnya gimana? Dari dapur umum nih teknis pembagian distribusinya seperti apa? Jadi setiap rumah tangga menaruhkan yang namanya Rantang. Nah, di dalam rantang itu ada tulisan berapa orang satu keluarga. Oh gitu. Umpamanya saya ada 9 jiwa. Berarti di rantangnya saya tulis 9. Dan itu tetap pagi siang makan 9 jatahnya. Selama ini. Iya, benar. Masya Itu Allah. rantangnya itu kamu lihat. Oh, rantang-rantangnya tadi. Dan itu diambil oleh Warga sendiri. masyarakat sendiri.
Setelah ditentukan jam makannya, jam pengambilannya? Ya udah siap langsung ambil aja. Kalau belum siap ya tinggal. Oh gitu ya. ditunggu. Biasanya di jam berapa? Jam berapa? Pagi jam Kalau berapa? pagi jam-jam 5:30 sudah bisa diambil. Setengah 6. Kalau siangnya? Siang habis zuhur. Habis duhur Jam siang. habis duhur. Malam habis. Malam segini. Oh jam gini sore ya, sore udah. Masya Allah, ini kita saksikan anak-anak yang soleha sedang mengambil jatah makan untuk seluruh masyarakat yang ada di Kampung Mafta ini. Ini seperti ini kita lihat bahwa ini adalah barang barak ya, barak G nomor 2. Nah di sini ada 4 jiwa berarti ya. Nah di satu barak ini ada 4 jiwa dan begitu beragam ya. Ada yang mungkin lebih dari 4, ada yang kurang dari 4. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan penjelasan kepada kami. Assalamualaikum kakak-kakak semuanya. Ayo kita menuju ke tempatnya tadi, Abang dah Khalid tadi. Oh ya baik, makasih. Kita akan bertemu dengan Tuan Imam. Masya Allah, kita kembali lagi ke tempat yang semula tadi, yaitu di masjid dan di suro ya. Suro, masjid dan suro yang Tuan Imam sudah menunggu kami dari tadi. Namun karena semangatnya kami ingin tahu perkampungan secara menyeluruh, akhirnya kami baru bisa kembali lagi ke tempat yang ini. Ini kita saksikan akhirnya Ustadz Iwan Setiawan bersama kekasihnya dan Bang Kholik yang cukup beramal soleh mengantarkan kami mulai dari awal sampai kembali lagi ke suro yang ini. Tuh Masya Allah. Ini akan dipublikasikan di TV Jamaah nanti gitu ya. Ini mohon izin kita ingin dokumentasikan Baitul Malnya. Ini Masya Allah, ini ada hiasan ya. Nah, Assalamualaikum. Mohon izin. Ini ada Baitul Mal ya, ada Baitul Mal Majelis Taklim Fardhu Ain Indonesia insyaallah. Berdampingan langsung dengan surau, dengan tempat imam, tempat Tuan Imam. Tuh. Kita dalam. Ayo. Ini kita kembali lagi ke Tuan Suro ya, Suro Tuan Imam. Tuh, Masya Allah. Siapa? Ada kok di situ tadi. Dapur mah dapur. Ada dapur umum di situ tadi. Nah, panggil mah. Tuh, Masya Allah. Kita kembali ke sini. Alhamdulillah. Ya. Ini suronya dan ini mohon izin, ini Tuan Guru yang pertama. Ini Tuan Guru. Tuan Guru almarhum Allahyarham Muhammad. Mohon izin, YM mohon izin sekali. Yang mulia Tuan Guru Kiai Haji Khalifah Ali Masud. Masya Allah, semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi. Al-Banjari insyaallah. Ini ibunda tercinta masih ada, mohon izin sudah berpulang dua-duanya karena semoga husnul khotimah, amin Allahumma amin. Dan ini tempat, mohon izin ya Allah, tempat ini adalah tempat pemukiman Tuan Imam yang Tuan Imam. Masya Allah, assalamualaikum Tuan Imam. Masya Allah, saya Abdul Qadir. Ya, selamat datang. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih sudah bersedia menerima kami di sini. Mohon izin saya juga langsung rekam nih. Saya videokan Masya Allah. Dari Bali. Tuh Masya Allah. Masih muda ya? Masih muda, beliau masih muda. Kayak kakak beradik ya? Mohon izin Tuan Imam. Kira-kira berusia berapa sekarang? Lahir tahun berapa sekarang? Tahun
88 dan sekarang usia 32 jalan 32. Masya Allah 88, subhanallah, Ini dari barakallahu Flores, fiik. Bang. Flores. Saya dari Flores, dari NTT, insya Allah. Tapi jadi Ustadz di Tanjung Pura tuh. Ya, Iya. di itu di Pondok Pesantren di Tanjung Pura, di Al-Fatah, di Jalan Musyawarah, insya Allah. Oh, jalan musyawarah. Sama-sama kita Tuan Imam. Saya di lulusan juga di JM di Stai Jamiah Muhammadiyah. Ternyata dengar juga beliau Tuan Guru dari sana. Stay di apa? Mufaridun? Enggak. 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 Saya enggak. Enggak ya. Kawan-kawan di Mufaridun banyak juga dari NTT. Itu. Masya Allah. Ah, ini Oki tuan. Ya. Dari Medan. Iya. Boleh ya? Ayo. Oh, ayo. Pagar, Ustaz. Umi, tolong. Masa pegang aja. Enggak pegang di video kan. Di sini nggak apa-apa. Pene. Situ kan di sini. Di sini nggak apa-apa, pasti nggak jauh. Saya mau izin ya. Saya di sini dulu ya. Kak masih muda ya kak? 32 tahun. Bisa difoto belum? Istri Tuan Imam kak? Ya? Istri Tuan Imam? Embo, entah mana. Saya begitu penasaran penasaran. Zohirianya tadi bersama Mas Iwan, beliau dari Bali, ada kegiatan pengajian di pesantren. Terus beliau minta ada di video seperti ini, Ustaz. Bisa nggak kita lihat? Ayo kita coba. Kita coba. Saya sampaikan bahwa saya sudah pernah sekali, tapi waktu itu ada kendala tidak bisa masuk. Kak, ini rumahnya Ya, kak? saya mudah-mudahan dengan adanya wasilah beliau, tamu beliau dari jauh, bisa kita ketemu. Tidak masuk namanya seperti itu. Enak. Masya Allah, saya tadi sempat sampaikan ke Guru Muhammad Bigi sekali ini, Pak Imam, bahwa saya saksikan dengan mata kepala ini merupakan kampung yang betul-betul Allah berkati. Janji Allah jelas betul. Bismillah. Kampung kasih sayang gitu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Yang kedua, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin. Nah, di sini masalahnya. Sekiranya dan memang bukti bahwa kampung Makkah ini berkumpulnya orang-orang beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan keberkahan baik dan bumi maupun tumbuh subur dan lain. Tadi kita lihat masalah. Saya sudah izin sampai ke sana ada apa namanya pertanian, ada lele, ada macam-macam. Masalah Allah bukti bahwa memang keberkahan Allah ada di kampung ini. Seseorang didatangi oleh seorang tamu, apalagi tamu orang yang beriman, maka Allah memberikan rahmat dan setiap satu kedutaan dan satu suapan nasinya itu Dalam karpet. tidak dicatat oleh Allah menjadi 1000 kebaikan. Amin ya Allah. Jadi kedatangan tamu itu sangat memuliakan kita di sini. Jadi dalam persaudaraan itulah yang paling penting kita dalam agama ini. Jadi dalam hidup Tuan Imam itu yang sangat mencarinya persaudaraan dan kekeluargaan. Amin. Lain dari itu tidak. Maka sangat bersyukur Tuan Imam itu jika saudara-saudara yang dari luar mau datang ke rumah. Maka benarlah kata Allah, kata Rasul, bagi orang yang beriman itu dunia itu terasa kecil. Tidaklah berat angkanya, tapi akhirat lah yang sangat. Waalaikumsalam. Di pagi saja. Yayasan di sana. Beliau dulu kenal baik dengan Tuan Guru. Beliau sini Pak Haji, sama-sama kita duduk. Jadi lanjut tadi Tuan Guru. Jadi maka bagi orang yang beriman itu dunia itu kecil, dan akhirat itulah yang luas. Orang yang beriman itu tidak akan menghabiskan waktunya di dunia ini hanya untuk kesenangan dunia. Betul. Bagi yang memperbanyak dirinya, baik tenaga maupun jiwanya untuk agama. Kemanapun dia ditempatkan, tetap dia menggunakan agama.
Haji tinggal di Tanjung Pura juga. Ya, tunggu, kecuali di bawah sini, Gua belakang lebih stasiun. Oh iya iya iya. Alhamdulillah sampai di sini. Jadi perjalanan kita pun ya memang di luar daripada rencana, tapi memang mungkin inilah takdir yang harus dijalani. Tanpa kita punya keinginan, Allah mempertemukan kita saat hari ini. Dan begitu juga mereka yang ada di sini. Jadi tahun 2011 Tuan Guru itu berpulang di tahun 2011 bulan 11. Kemudian di awal tahun 2012 ada sebagian dari muridnya itu datang kemari meminta, sebelumnya belum meminta, tapi hanya berkunjung, mereka berziarah, habis itu bercerita, senang mereka mendengar cerita yang dari sini. Ya kan? Pada akhirnya ada sebagian mereka itu mendapat petunjuk katanya daripada Tuan Guru itu baik dalam beribadah maupun dalam mimpi. Jika kalian ingin meneruskan ilmu, datangilah dirinya pada Tuan. Pada saat itu saya sampaikan mimpi, saya tidak percaya. Saya katakan Tuan Guru tak pernah berpesan kepada saya setelah dia tidak ada, kamulah yang memimpin. Nanggung dosa sendiri saja berat, apalagi nanggung dosa orang lain. Tapi yang makin lama makin ramai yang datang dari tempat yang berbeda, dan juga mereka juga tidak saling kenal mengenal, tapi dalam perjalanannya yang mereka nyatakan itu sama. Begitu. Ya ingin hidup di pimpin gitu ya. Jadi mereka merasa kehilangan sosok daripada Tuan Guru, dan mereka lihat daripada anak-anak Tuan Guru, mungkin mereka senang dengan diri Tuan mungkin saat itu. Mungkin disitulah mereka menyatakan ingin Tuan tuh jadi pemimpin lah. Dari Tuan Guru Jadi mereka lah. Terus tetap saya tolak sampai akhirnya akan terus jiwa saya gelisah, tidak tenang karena menolak apa yang mereka nyatakan. Jadi saya coba bermunajat, dan dalam perjalanan saya itulah awal saya melaksanakan sholat malam. Tahajud. Ada hikmahnya gitu ya. Terus sholat tahajud, sholat hajat, ya kan, sholat tasbih, mohon petunjuk apa fenomena ini. Kalau kita misalnya lihat hanya dari satu kelompok, itu mereka bersepakat lah kan. Ini mereka tak saling mengenal tapi suka petunjuknya sama. Begitu. Jadi pada akhirnya dapatlah saya petunjuk dari almarhum ini. Dia berkata kepada saya, dia mengatakan, coba kamu lihat wujud seorang anak itu. Siapakah anak itu? Saya hanya diam saja. Jawabnya, wujud anak tidak lain adalah wujud orang tua itu sendiri. Kemudian coba kamu lihat murid. Murid itu juga sama, tidak lain adalah wujud daripada gurunya. Jadi kalau mereka yang menyatakan, siapa yang menyatakan? Apakah tidak aku yang menyatakan? Terus saya bantah juga, ragu, karena saya lihat perjalanan Tuan Guru sangat berat, karena saat itu usia saya baru 23 tahun. Di 2012. Jadi terus karena keraguan saya itu, coba kamu baca ayat ini, katanya. Sebelum membaca itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Tidaklah Allah memberikan kepada hambanya melainkan yang mereka sanggup. La takhrakum jaratin illa biiznillah. Tidak bergerak walau misalnya mereka izin Allah. Jadi mereka datang melangkahkan kaki kemari dan sampai di atas izin Allah. Begitu. Jadi tentulah karena dipandang mereka kamu sanggup, maka mereka menyatakan itu, dan itu semua pasti atas izin Allah.
tetap saya ragu. Kan panggil itu Saya kan. bilang banyak tantangan nanti yang akan saya hadapi, mana bahaya, itu bukan urusanmu katanya. Mas sebagai pemimpin. Ya, kamu yakin nggak ini? Semua ayat ini. Apa ayatnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang memberikan dan kamu pula lah yang menjaganya. Jika kamu sungguh-sungguh untuk mengamalkan Al-Quran, yang pasti dijaga oleh Allah. Sudah baiklah saya terima. Pemimpinan itu. Nah, itu saya katakan, datanglah orang ini berkumpul yang semuanya datang bersamaan. Saya panggil, saya katakan, yakin kalian bisa saya memimpin kalian? Yakin Tuhan. Karena kami yakin, maka kami kemari. Nanti sok yakin, tidak. Saya katakan, kalau ragu jangan sok yakin, kalau yakin jangan ragu-ragu. Kalau putih-putih hitam-hitam jangan kelabu-kelabu. Gitu. Saya ingatkan, saya bilang, pasal pemimpin itu ada 2 sih. Apa pasalnya Tuhan? Yang pertama pasal 1, pemimpin tak pernah bersama. Dan yang kedua, apabila dia melakukan kesalahan dia kembali ke pasal 1. Siap atau tidak? Saya katakan siap. Biasanya jangan siap-siap aja, pikir dulu. Dan ini bukan kata saya, ini kata Rasul. Barang siapa yang sudah membaiat seorang pemimpin untuk dirinya, maka patuhi dan taatilah semampunya. Tidaklah seorang bisa. Apabila kamu melihat sesuatu yang kamu benci pada pemimpinmu, maka bersabar. Namun tak mengurangi kepatuhan dan ketaatan kamu. Apabila manusia itu sudah membaiat seorang pemimpin lalu memberontak walau sejengkal saja lalu mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Begitu. Maka wa'atillah wa'atil rasul Ulul umri minkum. begitu. Nah, ada persyaratannya. Saya katakan, apa persyaratannya Tuhan? Saya tidak mau harta. Saya bilang, kenapa? Karena harta saya pun walaupun tak banyak tapi cukup. Hidup saya selama ini walaupun pas-pasan tapi saya sangat bersyukur. Karena pas mau pergi ada kendaraan, pas mau belanja ada yang dibelanjakan. Bertanda begitu. Terus apa persyaratannya Tuhan? Yang tak pernah mungkin orang mendapatkannya, tapi saya harus dapatkan itu dari kalian. Yang mungkin itu lebih tinggi daripada harta yang saya rasa. Apa itu Tuhan? Jika kalian memang benar ingin menjadi pengikut Tuhan Imam, saya hanya mengakui pengikut saya itu yang pertama patuh dan taat terhadap apa yang saya perintahkan. Qulu sami'na Wa ata'na. kami dengar dan kami laksanakan. Bukan sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami abaikan. Jadi walaupun kalian bersama Tuhan, kalau kalian tak patuh dan taat berarti kamu bukan pengikut. Dan kalian harus bersumpah kepada Allah dan berjanji atas Allah dan Rasul. Ya, kan tidak berjanji sama saya, tapi kalian berjanji kepada Allah dan Rasul bahwasanya nanti setelah kalian menjadi pengikut saya, persyaratan itu kalian akan berikan sebagai hadiah untuk saya. Begitu. Maka kalau tidak kalian bayar, kan urusannya sama Tuhan. Sama Tuhan tidak ada sebenarnya. Begitu, karena kalian sudah berjanji, berarti saya meyakini kalian mampu untuk saya sebagai pemimpin. Dan yang kedua, kalian wajib cinta kepada manusia dan alam ini. Selama manusia itu tak mengganggu dan menyakiti kita, kita tak boleh mengganggu dan menyakiti. Bahkan Rasul mengajarkan, tolaklah yang buruk dengan cara yang baik. Dan Allah juga demikian. Tidaklah sama antara kejahatan dengan kebaikan dengan kejahatan, maka tolaklah yang jatuh dengan cara yang lebih baik. Gitu. Maka Rasul mencontohkan saat dia mau beribadah, katanya dilempar kotoran onta oleh kaum kafir Quraisy. Rasul tidak membunuh, bahkan sahabat ini membunuhnya, Rasul melarangnya. Akan tetapi saat yang menyakitinya itu tertimpa sakit, maka tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Nabi, maka Nabi pun menyembuhkannya dengan cara memaafkan. Itu yang kita lakukan. Jika orang lain memberikan kamu suatu kebaikan, maka balaslah yang lebih baik. Kalau tidak, sama. Begitu. Dan kemudian alam ini, saya katakan alam ini memang diciptakan untuk manusia, tapi tak boleh kita sesuka hati mempergunakan yang bermanfaat untuk kita. Maka selebihnya kita harus menjaga, jangan merusaknya. Begitu. Dan yang ketiga, mengerjakan syariat agama. Saya katakan, apa itu syariat hukum agama? Ada perintah dan larangan. Maka perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Kemudian
Yang keempat, tak boleh bertikai. Tapi dengan yang lain, Rasul mengatakan wala taqatta'u wala tadabbaru wala tabaghadu wala tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa yahilal muslim ayyakhdura akhu khawfahu qassas. Diharam, janganlah kamu saling belakang-belakangi, benci membenci, putus memutuskan hubungan, hasud menghasut. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara satu dengan yang lain. Dan diharamkan bagi orang yang muslim mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Tapi sekarang kita tidak. Bahkan Rasul mengatakan al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang muslim itu yang muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Tapi kita jauh sekarang. Tangan kita, lisan kita jauhnya dia di sana, tapi lisan kita bisa menyakiti jarinya. Tangannya tadi. Nah, sekarang ini kan menyakiti kata Rasul. Dengan tangannya kan jarinya itu. Iya betul, memang ngetik WA tuh ketatis gara-gara status. Yang meyakini akan adanya Allah dan hari akhir dan berbuat kebaikan kepada orang yang beriman. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'dahu ba'da. Orang yang beriman itu dengan orang yang beriman yang lain seperti suatu bangunan yang tersusun rapi, semuanya saling menguat, bukan saling merasa kuat, bukan saling merasa benar. Itu yang diinginkan Rasul. Maka Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Memang mudah mengatakannya, tapi sangat sulit. Karena manusia ini seperti apa yang dikatakan Allah, sifatnya bermacam-macam. Maka kita harus menghadapinya dengan sabar dan syukur. Dan kemudian yang kelima, mengerjakan apa yang diperintahkan dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Maka ada yang hobi bertani, berternak, berniaga. Tapi ceritanya katanya di dalam umat Tuan Imam ini dikekang wadah seperti robot katanya. Upah di bawah UMR. Mantap. Padahal mereka bebas memilih apapun. Dia nggak di sini lagi pun karena susah, ya nggak masalah. Maka saya katakan sama mereka, jika saya sebagai seorang pemimpin tidak baik dan apa yang kalian dapatkan bersama saya tidak layak untuk diri kalian dan keluarga kalian, maka carilah pemimpin yang tempat tinggal yang lain. Di mana kalian bisa merasakan mendapatkan kesenangan itu. Tapi sebagai seorang pemimpin saat ini, beginilah hidup kalian bersama. Kalau kalian tak sabar, maka carilah kehidupan yang lain. Ada yang keluar? Ada yang ada masalah, dan ada juga yang datang masalah. Maka Tuhan tak bisa melarang untuk yang datang sungguh-sungguh, dan juga tidak bisa menghalangi yang ingin Tuhan. Maka ada yang bertanya, Tuhan apa salah pindah kemari? Sudah bosan dengan kehidupan dunia. Kalau masih ingin bermewah-mewah, ingin kelezatan dunia lagi, bagus nggak usah. Karena nanti di sini susah dan menyusah. Tapi kalau di sini datangnya ingin mengabdi dan berbakti, barulah benar. Maka maknanya mengabdi yang sudah bosan dia dengan kesenangan dunia ini, kenapa? Dicarinya nggak jumpa-jumpa, susah aja terus. Nah dia datang kemari untuk apa? Untuk mengabdikan dirinya, tenaganya, untuk membantu saudaranya dengan tenaganya. Kemudian udah bosan dengan kekayaan yang nggak ada ketenangan, dia jadikan sebagai baktinya untuk kesenangan saudaranya dan yang ada di sini bersamanya. Kemudian yang keenam itu, bila seorang murid cinta kepada gurunya. Saya katakan murid yang cinta kepada gurunya itu yang mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh guru. Maka apapun yang kita dapatkan yang baik, maka amalkan di sini. Dan kemudian yang ketujuh, bila seorang istri pengikut Tuan Imam itu cinta kepada keluarganya. Mana istri yang cinta kepada keluarganya, sabar dan ikhlas dalam melayani dan mengurusi anaknya. Dan yang suami bertanggung jawab kepada keluarganya. Itu yang ke 7 ya. Ketujuh. Menyelamatkan keluarganya ampusaku. Baru yang ke-8, seorang istri cinta kepada keluarganya. Baru yang ke-9, seorang anak cinta kepada kedua orang tuanya. Maka anak yang cinta kepada orang tuanya yang menjaga nama baik, harta martabat orang tuanya, dan menjunjung tinggi nasihat daripada orang tuanya. Saya katakan inilah 9 persyaratan dalam bercinta sama Tuhan.
Jangan sampai perang satu bisa perang mesranya. Gitu. Maka ini tidak bisa dilaksanakan sendiri, pasti kalian tak mampu. Ini harus dilakukan dengan cara persatuan dan kasih sayang. Kalau nggak bisa. Nah, cuman namanya persatuan ini harus, dan kasih sayang ada 3 yang harus dimiliki: kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan. Kalau nggak akan tahan untuk menegakkan itu. Maka jadinya bersabar, bersyukur, dan berbagi ya. Kalau mesti menuntut apa yang kita dapatkan, jauh. Baru saya katakan tidak cukup karena kita apa Indonesia. Ada negara, ada agama, saya bilang. Karena langsung mengatakan wa syariatu bila hakikati atinatu wal hakikati bila syariati batilah. Syariat tanpa hakikat tanpa, berhakikat tanpa syariat batal, seperti nyawa dan badan. Agama tidak akan kuat kalau tidak bersama negara, dan negara akan hancur tanpa agama. Nah, begini. Maka ada 9 juga, mana dia? 4 alemnya Undang-Undang Dasar, nanti masih Pancasila. Maka merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, itulah tujuan hidup kita. Maka Indonesia ini bukan untuk diri pribadi dan kelompok. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Berarti tidak ada yang ditinggalkan. Begitu. Maka bagi Tuan Imam, kalau bicara Indonesia, Tuan tidak lagi mau membagi-bagi tentang sukunya. Kalau Tuan bicara agama, Tuan tidak lagi mau membagi firqah ataupun golongannya. Karena semua agama itu nanti tujuannya satu, kembali kepada Allah, dan kita beragama ini hanya jalan untuk bertanding siapa yang terbaik di sisi Allah. Ya mungkinlah setelah perkenalan Tuan Imam kalau mau bertanya, silakan. Ya silakan. Saya kata satu lagi tadi lupa ini Tuan. Apa? Bang Oki. Dari Medan Tuan. Jadi kawannya tidak lah Tuan. Kawannya di Jakarta itu tengokkan kampung. Gimana Ki? Kemudian Tuan kawan juga lihat dari video terus terbuka hati membantu kampung ini, tapi nggak tahu memberi bantuan. Jadi saya minta tolong untuk kemarin secara langsung kondisi kampung ini. Kalau Tuan ditanya apa yang bisa kami bantu Tuan, bantu Tuan menyatukan manusia. Amin. Seluruh manusia Tuan. Karena sekarang ini itulah yang dibutuhkan alam ini. Maka kita tengok banyak orang yang merasa hebat agamanya, banyak orang yang merasa hebat negaranya, banyak orang yang merasa hebat pendidikannya, banyak orang yang merasa hebat dengan ilmu dan keahliannya. Bahkan banyak manusia yang hebat dengan kecanggihannya. Dikasih oleh kecil corona, hilang semuanya. Tidak ada yang berani membela. Mana? Nggak ada. Semua manusia. Maka setan mengajak menakut-nakuti manusia, dan setelah selesai dia mengajak manusia itu menakut-nakuti manusia, maka sekarang setan mengajak manusia itu berhenti. Apa kerja setan itu? Hanya membawa anak cucu Adam ini untuk dimurkainya, sehingga murka menurunkan azab. Maka tidaklah kami menurunkan bala bencana yang besar sebelum terlebih dahulu kami memberikan peringatan. Maka corona itu peringatan kami. Ya kan? Quran bacaan kami, ya kan? Atau kami yang buat corona. Ini dikatakan Rasul penyakit Wuhan, penyakit yang berasal dari Wuhan. Kata Rasul, hubub dunia wa kharayatul kita akan dunia dan takut dengan yang namanya kematian. Jadi kalau orang Islam takut dengan yang namanya kematian, berarti bukan orang yang beriman. Karena orang beriman yang dirindukannya kematian. Kenapa? Karena sudah setengah mati. Karena Rasul mengatakan dunia syadul mukminin wa zannatul kafirin. Dunia ini neraka bagi orang yang beriman, surga bagi yang kafir. Bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Orang yang kafir itu lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kita. Maka Tuhan mengatakan walima man taqo, orang yang melampaui batas, bagi mereka yang melampaui batas itu itulah yang sesat tadi. Wa asarul hayat, dan mereka mencintai kehidupan dunia dengan cara yang lebih jahimah iya
Kakak Sesungguhnya apa? Iya. neraka jahanam lah, neraka jahim lah Iya. tempat tinggal. Nanti ya di rumah. Tempat kembali mereka. Waliman khofa maqama rabbih wa naha nafsal 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka bagi yang takut akan kebesaran Tuhannya, menahan hawa nafsunya, maka surga tempat tinggalnya. Menahan hawa nafsu mana? Udah menahan kentut aja pun. Menahan air kencing saja pun sakit. Menahan hawa nafsu, sakit di sini, sakit di sini, sakit di sini. Maka siapa yang mengobatinya? Maka orang bersaudara. Maka konflik dunia ini tidak akan pernah selesai. Ini bukan lagi perang orang Islam, perang Nasrani, perang Hindu, perang Buddha. Ini perang anak cucu Adam dengan iblis, setan kan. Maka mereka harus menyatukan seluruh kekuatan mereka. Seperti bagaimana yang dikatakan Islam itu adalah berdasarkan kitab Al-Quran yang membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan membenarkan agama-agama yang terdahulu. Maka mana buktinya Islam itu membenarkan agama yang terdahulu? Yang pertama, awal agama adalah Ibrahim. Apa agama Ibrahim? Mengorbankan terhadap harta yang sangat dicintainya. Itulah yang digadaikan demi cintanya kepada Allah. Wah, itulah keluarga. Ya, Ismail. Agar apa? Ampusakum wa ahlikum. Selamatkan dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Tetapi dipandang dunia, orang-orang yang berjuang ingin menyelamatkan keluarganya daripada api neraka seakan-akan bermusuhan dengan keluarganya dan tidak peduli kepada keluarganya. Ya begitu. Ditinggalkan keluarganya, ini begitu ngurusi dirinya. Maka dipandang dunia itulah orang yang jahat. Daripada tidak, itulah yang menyelamatkan. Seperti bagaimana Ibrahim diperintahkan meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di padang pasir yang sangat tandus tanpa dibekali apa. Semua diserahkan kepada Allah. Tapi kalau ada pengajian misalnya, ada yang meninggalkan istrinya, wah sesat itu pengajian. Atau menghabiskan hartanya, sesat itu pengajian. Begitu, maka orang takut dengan pengajian tauhid itu. Makanya sekedar-sekedarnya saja, maka tidak akan dapat iman. Kemudian mana lagi agama Musa? Agama Musa itu adalah perintah dan larangan. Ini maka banyak kali Islam ini perintah dan larangan. Jadi yang ngamalkan agama Musa itu sekarang kita Islam. Banyak kali yang halal, yang haram diharamkan. Itu kan hukuman Bani Israel. Begitu. Kemudian agama Daud, maka pujian dan doa. Maka orang Islam banyak kali doa-doanya, puji-pujiannya. Mau makan doa, habis makan doa, kemudian mau tidur doa, bangun tidur doa, mandi doa, habis mandi doa, berpakaian doa, semua kemana pergi pun berdoa. Tapi memang banyak kali doa. Ini ajaran agama Nabi daripada kitab Zabur. Kemudian mana lagi kitab Injil? Itu agama Isa adalah kepemimpinan. Membawa manusia kembali ke jalan Allah. Cuma kan dikatakan Isa itu nanti akan memimpin umat manusia kembali ke jalan Allah. Maka Isa menciptakan akan datangnya Muhammad, dan Muhammad menciptakan akan datangnya Isa di akhir zaman memimpin umat. Maka agama diturunkan bukan untuk kelompok, tapi agama diturunkan untuk umat manusia yang besar. Dua antara Nasrani dan Islam ini selalu diadu domba keduanya ini. Kenapa? Karena kalau ini bersatu maka hancurlah Yahudi. Maka Yahudi sudah pemahamannya menyusul ke Nasrani, dan Islam pun juga Yahudi juga banyak masuk. Makanya yang mengadu domba. Kan contohkan Rasul bagaimana Rasul merebut Mekah, bersatunya antara Nasrani dan Islami. Maka Majusi ikut, maka kalah Yahudi dan para kaum kafir Quraisy. Dan tidak ada perang. Bagaimana Rasul menaklukkan dunia? Dia mencontohkan membangun kehidupan yang baik bersama umatnya, menerapkan hukum bersama umatnya. Jadi bagaimana setelah selesai Rasul membangun kepribadian dirinya, umatnya, dan lingkungannya di Madinah itu, barulah Allah membersihkan dunianya daripada kezaliman dan kebatilan. Baru semuanya tunduk kepada ajaran Muhammad.
Jadi Islam tidak akan menang kalau tidak bersatu. Apalagi seperti kita di Indonesia ini ada yang organisasi besar, agama kita pemahamannya didahului oleh suatu organisasi. Namanya Datul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Salafiyah, ada Syiah. Ikut Nahdlatul Ulama, ada yang bilang Islam liberal. Ikut Muhammadiyah kaum Wahabi, ikut Salafi radikal, ikut Syiah sesat. Jadi ikut siapa lagi? Maka ikut Allah dan Rasul. Maka ikut Allah dan Rasul bagaimana? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai. Berserahkan semuanya kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Tapi ini kita tidak bertikai, terus maka aja terus. Inilah teguran Allah sekaligus agar kita kembali ke jalan yang benar. Maka seperti dikatakan di surat Al-Rum ayat 41, telah nyata kerusakan jalan di laut disebabkan oleh ulah tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian daripada apa yang telah mereka kerjakan, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka bala bencana ini tidak akan berhenti, kesusahan ini tidak akan berhenti sebelum kembali ke jalan yang benar. Maka jalan yang benar mana? Jalan yang diridai oleh Allah yang mana? Tidak ada, hanya bersabar dan bertawakal. Kepada manusia ini Allah memerintahkan yang pertama kali apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Inilah pelajaran yang pertama yang harus kita miliki. Berlaku adil. Maka kita tidak bisa memandang hanya diri kita sendiri yang benar, yang lain salah, nggak bisa. Karena